motor aja gitu dibawa sampai hidupnya very simple gitu ya, simple life tapi benar-benar fokus ke pekerjaannya. Waktu papa mulai masuk tahun 82, itu papa tanya, what is your vision? Engkau dengan pede confident menjawab, kita akan menjadi terdepan. Padahal waktu itu gak ada orang yang melihat kita sama sekali. Perusahaan yang giant itu sangat banyak dan besar sekali. Tetapi karena visi dari itu papa pegang. Waktu berlalu, mesin pun kita terus ekspansi bertambah. Papa selalu memiliki inovatif idea yang selalu disupport kayaknya jam 8. Engkau tuh mengajarkan kita harus datang 30 menit lebih pagi dan melihat apa yang bisa kita bantu. Itu saya waktu kecil tuh saya juga ya kelihatannya agak ngerepotin gitu ya, tetapi aku diizinkan untuk datang ke pabrik untuk melihat bagaimana kerja mulai dari reception, dari admin, dari apa yang dilakukan para manajer, para bos, para produksi. Dan paling senang kalau teman-teman tahu cat itu ada yang cat toa spray, tahu ya yang spray itu kan ada kelereng-kelerengnya tuh. It was my favorite spot. Aku langsung ke lab, aku selalu pilih kelereng-kelereng yang cantik-cantik. Nah terus habis itu 14, 12 dan lanjut itu udah 8 tahun. Mereka waktu pandemi itu juga bersyukur ya bisa diajak ke pabrik gitu, bisa dikenalkan dengan proses-proses yang pastinya belum mereka tahu lah, kayak produksi. Mungkin waktu itu aku juga agak keberatan. Lebih baik aku ke TP, ke Tunjungan, atau aku ke mall, atau aku bisa aja main-main sama teman gitu loh, daripada aku harus ke kantor. Tetapi, blessing in disguise juga, my parents itu benar-benar orang yang kekinian gitu ya. Papa sukanya nonton, mama sukanya shopping. Jadi setiap Sabtu, mereka tuh tetap bekerja sampai jam 1. Kalau aku follow mereka, aku bisa nemenin mama shopping sore, terus malam selalu nonton. Jadi aku Sabtu Minggu tuh selalu nonton, dan waktu temen ajak nonton, itu aku udah kayak nonton semua. So I have family, bisnis kerja. Terus kalau misalnya akhir bulan waktu itu belum ada kayak zaman sekarang ya, m-banking lah, mobile transfer lah. Waktu itu masih tahun 90-an itu kan semua masih banyak yang tunai. Itu aku sering bantu papa mama lah, terus yang di finance itu untuk payroll. Jadi sudah melihat perjuangan teman-teman yang bekerja itu nggak gampang, dan uang yang dihasilkan itu untuk one whole family. Dan aku memikirkan itu aja sudah nggak bisa spend money. Itu yang dididik keluarga aku, bukan mau kesannya pelit atau hemat gitu ya, tetapi it's just our culture in our family. Itu pun benar-benar ditularkan di legacy di family kami gitu. Jadi waktu kita bekerja pun kita mempunyai spirit of yang bisa benar-benar efektif, optimal gitu, yang kita harus memberikan legacy juga ke anak-anak juga gitu ya. And our supporting ini selain the manufacturing, terus yang hati ya, kalau hatinya happy, senang, itu apapun menjadi lebih bagus, lebih baik. Ini Tanopel, kebetulan kita expand lagi ke health and beauty, terus ini ke networking, karena kita juga ada masuk ke salah satu shelter dari Depo Bangunan. Teman-teman di sini tahu Depo Bangunan? Kalau belajar di mana? Ya itu kita ada lebih dari 10.000 SKU produk-produk bahan bangunan ya. Sekarang kita sudah IPO listed juga dan sudah ada 11 cabang. Dan juga kita ada More Life, itu seperti tempat kayak Tupperware gitu ya. To share, next slide. Ini penting banget untuk pertumbuhan. Ingat, kuncinya itu adalah di growth. When we don't grow, it's very hard for us to continue rising up gitu ya. Jadi pertama, ini ada dibagi beberapa era. Waktu pertama ini emang planter era. This is when the time I was still young, and aku masih belum di bidang bisnis. Ini engkau udah mulai akhir tahun 1978 sekali. Kalian rugi awal-awal hampir 5 tahun. Nggak semua orang bisa tahan untuk berdarah-darah. Tanpa visi yang jelas ke depan, kita nggak mungkin bisa sustain to hold the kerugian yang ada gitu. Tetapi kalau misalnya kita mempunyai visi yang jelas ke depan, apapun itu perusahaan teman-teman, kita pasti akan jalan no matter what. Pasti ada solusi di balik setiap permasalahan yang kita hadapi. Jadi kita tetap tetap masih growing. Kita juga akuisisi jadi partner Depo Bangunan itu sudah hampir 19 tahun yang lalu. Nah, partner ini sangat penting. Jadi kita selain menunjang untuk pertumbuhan, kita juga melihat kolaborasi. Kolaborasi ini harus sesuai dengan DNA-nya perusahaan kami juga. Bagaimana dari sisi karakter, dari sisi owner, dari sisi kerjasama yang baik, itu benar-benar
kita terapkan gitu ya. Jadi it's property karena semuanya sudah transparan, pembukuannya jelas. For us, this is very good karena kita memiliki integritas dan keterbukaan kepada tim kami untuk menjadi shareholder juga. Dan juga kita waktu setelah 2018 kita juga menjadi strategic partner dari Mainstone. Siapa di sini yang tahu Mainstone? Pasti galau. Apa yang perlu kita lakukan? Betul atau enggak? Investasinya nanti bagaimana? Customer kita siapa? Yang beli siapa? Semuanya lockdown gitu. But not in our group. Everybody in our group has a meeting POD, and my dad itu selalu challenge mau growth berapa persen, mau growing berapa persen. Apa yang harus kamu pikirkan dengan kondisi saat ini gitu. Pasti ada cara, ada celah. Whether you do it or other people will do it. That is the spirit that is. Okay, next. Dengan platform-platform yang ada, dengan channel-channel yang sesuai, kita akan menjadi effective selling dan juga menjadi happiness financially ya. Karena kami percaya waktu kita business growing, we will expand more. Dengan exponential itu, kita tetap harus menginvestkan lagi. As I said, pertama, kalau misalnya kita stop growing, kita menjadi stuck and will die gitu. Jadi bagaimana kita tetap terus growing, organic, inorganic, with collaboration, by networking, itu kita lalui gitu. By the way, Cik, kalau butuh brand ambassador boleh kontak aku ya, aku siap. bercanda. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Yang mau bertanya mungkin bisa angkat tangan dan langsung akan diserahkan mikrofonnya. Oke, silakan. Dengan hati juga. Siapa? Saya Okta. Okta, oke, thank you Pak Okta. Pertanyaan dari Pak Okta ini adalah basic fundamental dari perusahaan kami gitu. Jadi selama visi misi itu jelas dan kita memiliki culture yang jelas yang bisa ditularkan ke semua, itu mereka harus punya the spirit of ours gitu. Secara nggak langsung itu akan berdampak. Kita nggak pernah nyuruh mereka, kamu harus punya cinta ya, tidak. Tapi kita melakukan dengan contoh gitu. Mereka harus melihat kalau misalnya bosnya aja mau repot, mau sampai bekerja malam-malam, bagaimana dengan timnya gitu loh. Jadi emang gimana ya, kita waktu bekerja, kita tuh mengorangkan orang gitu. Human is our asset, and kita harus benar-benar bisa membangun relationship gitu. Mungkin bener ya Bu ya. Ini salah satu tim kami dari Tankop untuk Kaisar. Mungkin boleh sharing Bu kalau mau. Yang harus bebenah ya Bu, perusahaannya itu diakuisisi Tankop dalam kondisi yang kita nggak 26, saya mulai jadi bangsawan tapi merasakan hidupnya itu di bulan Maret. Tapi sumpah demi Tuhan itu nggak gampang loh. Setiap hari saya sama beliau itu kita kontekan Bu, sampai kita meeting itu sampai jam 11 malam, kadang setengah 12 masih meeting. Itu perjuangan, tapi saya merasakan itu nggak sampai tahunan. Jadi dari bulan Maret, so far ketika Juli ketemu, oh iya ini hasilnya, oh iya ini rasanya. Jadi waktu awal Cleo itu kan mulai dari awal itu it's not easy. Mulai benar-benar as agency, how you can serve your customer gitu. Karena kalau misalnya dunia properti itu penuh dengan kepercayaan ya, nilai uangnya tuh besar gitu loh. Tapi kalau kita bisa memberikan yang terbaik dari nilai kecil, itu akan memberikan dampak gitu. Dan juga waktu setup tim itu pun juga harus benar-benar fokus. Karena sekarang begitu banyak properti, begitu banyak developer, you have to choose the one with the reputable, yang benar-benar bisa memberikan apa yang telah dijanjikan gitu ya. Nggak janji-janji aja. Tetapi kalau misalnya kita lihat problemnya, konfliknya itu apa sih? Let's define the conflict. It becomes smaller and it will be gone by time. That's how we see through the conflict. And setelah konflik lewat, we will make level gitu loh. Setelah ada konflik, itu akan memberikan kita kepercayaan lebih lagi. Itu akan memberikan kita kemampuan ya, to go to the next level. Hope it answer you. Thank you for the insight. Oke, sebelum My parents give us first gitu. Jadi the legacy of them itu become ours gitu. Kalau kita menghidupin apa yang mereka mau untuk terus bertumbuh, untuk terus exponentially growth, dan juga kita bekerja itu benar-benar untuk berkolaborasi, bernetworking. We make the company grow. Itu merupakan suatu kepuasan tersendiri. Bagaimana kita terus bisa berkembang, bekerja sama dengan beberapa partner, itu merupakan suatu achievement dari Tankop.
Karena Tankop sendiri memiliki visi untuk menjadi korporasi yang terdepan. Jadi partner-partner kami itu benar-benar bisa align gitu ya. Itu yang merupakan background dari perusahaan kami gitu, untuk terus berkembang, untuk terus berkolaborasi dan bernetworking dengan catatan memiliki value-value yang sama dan sepakat gitu. Jadi kita memiliki tujuan itu harus jelas di awal, the goal and direction itu harus clear di awal gitu. Jadi waktu kita run the business, we will focus on the business itself. Oke, tepuk tangannya semua. Aku yakin Bapak Ibu juga masih banyak banget belajar dari sesi kali ini. Dan ini merupakan akhir dari sesi ini, dan sebelum itu kita mau